teman-teman semua, kami dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Psikologi kelas 4 A1 dalam mata kuliah Psikologi Kepolisian. Kelompok kami melakukan kajian yang berjudul Analisis Beban Kerja dan Tanggung Jawab pada Polisi Lalu Lintas di Bekasi Utara. Sebelum kita mulai, kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Halo, namaku Almira. Halo, aku Raihani. Halo, aku Hana. Hai, saya Alsia. Halo, aku Yolanda. Selanjutnya ada Lutfiah di sini. Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Menjalankan suatu pekerjaan sebagai anggota dari kepolisian bukanlah hal yang mudah dan ringan. Polisi harus siap mengemban beban kerja dan tanggung jawab kerja yang tinggi karena perannya yang sangat penting, baik untuk lingkungan pemerintahan ataupun masyarakat. Beban dan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh polisi merupakan bentuk dari pengabdiannya kepada negara. Terdapat beberapa korps dalam kepolisian, antara lain ada Korps Brimob, yaitu Brigade Mobil, Korps Sabara, ada Samapta Bhayangkara, Korps DVI, Disaster Victim Identification, Korps Densus 88, Korps Pol Air atau Polisi Air, Korps Polisi PBB atau UNPOL, United Nations Police, dan yang terakhir ada Korps Polisi Lalu Lintas, Polantas. Instansi Kepolisian Indonesia memiliki unit yang sering bersinggungan dengan masyarakat umum, yaitu Unit Kepolisian Lalu Lintas. Apa sih unit Kepolisian Lalu Lintas itu? Yuk kita bahas. Polisi Lalu Lintas itu merupakan unit bagian dari instansi kepolisian yang tugas pekerjaannya sering terlibat langsung dengan masyarakat umum. Selama melaksanakan tugasnya, Polisi Lalu Lintas bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara keamanan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas. Namun, berbagai bentuk gangguan yang terjadi dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan tersebut menjadi suatu hal yang tidak terhindari sebagai tantangan pekerjaan yang dapat menimbulkan beban kerja bagi polisi. Permasalahan dari munculnya beban kerja yang dialami polisi berpengaruh pula terhadap bagaimana kinerja polisi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai beban kerja dan tanggung jawab pada polisi lalu lintas khususnya di wilayah Bekasi Utara dengan tujuan mengetahui dampak dari beban kerja yang berlebih terhadap kinerja polisi lalu lintas dan mengetahui tanggung jawab yang harus dijalankan oleh polisi lalu lintas. Penelitian ini menggunakan penelitian kajian kepustakaan atau library research dengan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana sih dampak dari beban kerja yang berlebih terhadap polisi lalu lintas? Lalu, apa saja tanggung jawab yang harus dijalankan oleh polisi lalu lintas? Landasan teori yang kami paparkan yaitu, yang pertama ada beban kerja. Beban kerja adalah sesuatu yang dirasakan berada di luar kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan. Dampak dari beban kerja yang terlalu berat akan dapat menyebabkan individu tidak mampu memenuhi tuntutan tugas yang diberikan. Sedangkan beban kerja yang terlalu ringan juga dapat memunculkan adanya perasaan tidak berharga dalam diri individu sehingga kedua hal tersebut sama-sama dapat memicu adanya stres dalam diri individu. Hal tersebut dapat dilihat bahwa beban kerja adalah salah satu pemicu munculnya stres menurut Wetherall dan Carter tahun 2014. Yang kedua ada tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib yang menanggung segala resiko. Sikap tanggung jawab menunjukkan apakah individu itu memiliki karakter yang baik atau tidak. Tanggung jawab berarti melakukan sebuah tugas atau kewajibannya dengan baik. Individu yang bertanggung jawab adalah individu yang dalam segala tindakannya selalu disertai pertimbangan akan yang matang karena nantinya dirinya harus siap untuk menanggung segala resiko dari perbuatan yang dilakukan. Dalam mengerjakan tanggung jawabnya, seorang polisi dituntut oleh undang-undang sehingga apa yang dilakukannya
merupakan perpanjangan tangan negara dalam melindungi warga masyarakat. Dengan itu, bentuk dari pertanggungjawaban polisi terhadap negara yaitu dengan menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dengan melindungi masyarakat dari segala macam bentuk ketidakadilan dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan atau literatur. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: editing, organizing, dan menemukan hasil temuan. A. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, serta makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain. B. Organizing, yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ada. C. Menemukan hasil temuan, yaitu melakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Dampak dari beban kerja yang berlebih terhadap polisi lalu lintas. Besarnya tuntutan masyarakat kepada anggota Polantas di jalan raya juga dapat menyebabkan beban kerja yang semakin meningkat dan akan meningkatkan stres pada anggota tersebut. Stresor pada anggota polisi lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Dampak beban kerja yang berlebih dapat mengakibatkan suatu kondisi yang buruk, seperti kelelahan fisik dan mental, serta reaksi emosional. Bentuk-bentuk dampak negatif yang dapat terjadi pada polisi antara lain: 1. Kualitas kerja menurun. Beban kerja berlebih yang tidak diimbangi dengan kemampuan tenaga dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab akan mengakibatkan menurunnya kualitas kerja akibat dari kelelahan fisik, menurunnya konsentrasi, dan pengawasan diri yang rendah. 2. Keluhan masyarakat. Pelayanan polisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, seperti lamanya respon dan tidak terlaksananya laporan-laporan dari masyarakat, maka akan menimbulkan keluhan dari masyarakat kepada polisi. Hal tersebut akan berujung kepada menurunnya citra polisi dari pandangan masyarakat. 3. Mangkir dari tugas. Beban kerja berlebih akan menyebabkan polisi merasa kesulitan dan tidak sanggup dalam menyelesaikan tugas, sehingga akan beresiko terhadap banyaknya polisi yang mangkir selama bertugas, lepas dari tanggung jawab dan tidak menjalankan perintah. Selanjutnya yang kedua, ada tanggung jawab polisi lalu lintas. Tanggung jawab berarti melakukan sebuah tugas atau kewajibannya dengan baik. Bentuk dari pertanggungjawaban polisi terhadap negara yaitu dengan menjalankan pertanggungjawabannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dengan melindungi masyarakat dari segala macam bentuk ketidakadilan dan kejahatan kemanusiaan yang lainnya. Satlantas merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari yang berada pada kendali Wakapolres. Polantas mengemban tanggung jawab yang berat, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, beban kerja berlebih dalam pekerjaan polisi dapat menimbulkan dampak berupa kondisi yang buruk, seperti kelelahan fisik dan mental, serta reaksi emosional, sehingga berpengaruh pada menurunnya kualitas kerja polisi, menurunnya citra polisi dari pandangan masyarakat, mangkir selama bertugas, lepas dari tanggung jawab, dan tidak menjalankan perintah. Yang kedua, polisi lalu lintas sering dihadapkan oleh beban kerja yang memiliki risiko berbahaya saat bertugas di jalan raya. Salah satunya kematian akibat tertabrak kendaraan. Angka
angka kematian polisi lalu lintas terus meningkat dikarenakan oleh beratnya beban tugas sehingga seringkali membuat konsentrasi mereka menjadi menurun. Dan yang terakhir, Satuan Polisi Lalu Lintas sebagai bagian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bidang penyelenggaraan dan pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Galaxy, baby music. Au début, nous t'ayons qu'une des amis, nous partageons, comprendre, nous t'es fin ensemble. À l'époque, quand t'es rien à foutre, peut-être que la vie la coûte, c'est vite en TV, c'est baisé. En t'es qu'à plus relation sérieuse, ou t'es non bourgué, ou pas t'es qu'à somme libre, moi ça pas t'es ni pour ça ensemble. Pour faire plaisir, t'es qu'à bailler tout, même si t'es rien à foutre, ça t'es qu'à faire qu'à enseigner. Et moi ça t'es qu'à faire me bien chier, et puis on joue en changer. On veut qu'à chercher, t'y même plus maturité, en relation, en TV, stabilité. Et comment la mélanger, combien de péripéties pour versifier en nous, et puis